Hidup bersama alam. A. Para penghuni alam. 1. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu lingkungan tempat hidup berbagai makhluk seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain serta dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ekosistem bisa berupa hutan, laut, sungai, sawah, dan lainnya. Di dalam ekosistem, makhluk hidup dan benda tak hidup bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Setiap ekosistem punya peran penting, misalnya menyediakan tempat tinggal bagi makhluk hidup, mengatur cuaca dan suhu, membantu siklus nutrisi seperti air dan tanah, serta mengendalikan banjir. Semua ini sangat penting agar makhluk hidup bisa bertahan hidup. 2. Komponen-komponen ekosistem. Di dalam ekosistem, ada dua jenis komponen, yaitu komponen hidup biotik, dan komponen tak hidup abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Mereka semua saling berhubungan satu sama lain. Misalnya, hewan memakan tumbuhan untuk bertahan hidup, dan tumbuhan membutuhkan serangga untuk membantu proses penyerbukan. Komponen abiotik adalah benda-benda yang tidak hidup tetapi sangat penting dalam ekosistem, seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan batu. Komponen ini membantu makhluk hidup melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Misalnya, cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. 3. Jenis-jenis ekosistem dan anggotanya. Ada berbagai macam ekosistem di bumi, yang terbagi menjadi 3 kelompok besar: ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Ekosistem air akuatik. Ini adalah ekosistem yang ada di dalam air, seperti sungai, danau, laut, dan terumbu karang. Di dalam ekosistem ini, makhluk hidup seperti ikan, udang, alga, terumbu karang, dan tumbuhan laut hidup bersama. Ekosistem air juga bisa berupa air tawar, seperti sungai dan danau, atau air laut, seperti laut dan terumbu karang. Ekosistem darat terestrial. Ekosistem ini berada di daratan dan meliputi hutan, padang rumput, gurun, tundra, dan lainnya. Di sini, kita bisa menemukan banyak jenis hewan seperti singa, gajah, jerapah, serigala, dan tumbuhan seperti pohon besar dan rumput. Setiap ekosistem darat memiliki karakteristik unik, seperti hutan hujan tropis yang lembab dan padat dengan pohon-pohon tinggi, atau gurun yang sangat kering dan panas. Ekosistem buatan. Ekosistem ini adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk berbagai tujuan, seperti pertanian, peternakan, dan perlindungan alam. Contoh ekosistem buatan adalah sawah, kebun, kolam, waduk, dan akuarium. Manusia membuat ekosistem ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti menghasilkan makanan, menyediakan air, atau menjaga kelestarian alam. B. Setiap komponen memiliki peran dalam ekosistem. Setiap komponen, baik biotik hidup maupun abiotik tak hidup, memiliki peran masing-masing yang sangat penting. 1. Komponen biotik makhluk hidup. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida melalui proses yang disebut fotosintesis. Contoh produsen adalah tumbuhan hijau seperti pohon dan rumput.
Produsen adalah dasar rantai makanan karena mereka menyediakan energi bagi makhluk hidup lainnya. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti herbivora pemakan tumbuhan, seperti rusa dan kelinci karnivora pemakan daging, seperti singa dan harimau, dan omnivora pemakan tumbuhan dan daging, seperti manusia dan beruang. Dekomposer adalah mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat-zat anorganik yang bermanfaat bagi tanah. Dekomposer membantu mendaur ulang nutrisi ke dalam tanah, yang kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan. Detritivor adalah makhluk hidup yang memakan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati, seperti cacing tanah, belatung, dan rayap. Mereka membantu mempercepat proses penguraian dan juga memperbaiki struktur tanah. 2. Komponen abiotik benda tak hidup. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi semua ekosistem. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanan yang menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Tanah menjadi tempat tumbuh bagi tanaman dan tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup. Tanah juga mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Air sangat penting untuk semua makhluk hidup karena digunakan untuk minum, mengatur suhu tubuh, dan proses fotosintesis pada tumbuhan. C. Hubungan unik antara makhluk hidup. Makhluk hidup tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling berhubungan dalam berbagai cara. Salah satu bentuk hubungan ini disebut simbiosis, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. 1. Simbiosis mutualisme. Hubungan di mana kedua makhluk hidup saling menguntungkan. Contohnya adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanannya dari bunga, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukannya. 2. Simbiosis komensalisme. Hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan sementara yang lainnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya adalah hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora menempel pada tubuh hiu dan memakan sisa-sisa makanan yang dimakan hiu, sementara hiu tidak terpengaruh oleh keberadaan remora. 3. Simbiosis parasitisme. Hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah benalu yang hidup menempel pada pohon. Benalu mengambil nutrisi dari pohon inangnya, yang menyebabkan pohon itu menjadi lemah dan dapat mati.